Berjumpa kembali bersama Cucu Luther. Semoga Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Kali ini Cucu mau mengajak semua subscriber Cucu dan pemirsa sekalian untuk membaca buku karangan Christian Prince yang berjudul Quran dan Sains dalam Kajian. Ini adalah terjemahan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Buku ini merupakan buku kedua kalau tidak salah dari Christian Prince. Mari kita sama-sama membacanya. Cucu sarankan kita mulai langsung di halaman 31 ya, bab 1. Mulai halaman 31. Cucu upayakan kita hari ini membaca satu bab ya, dan nanti akan kita lanjutkan di bab selanjutnya dalam video yang lain ya. Mari kita scroll ke bawah halaman 31. Oke, sabar. Sudah hampir. Oke, 31. Bab 1. Allah sang penipu. Menjawab klaim-klaim para muslimin tentang judul dari buku volume 1. Terdapat beberapa muslimin yang mengklaim bahwa terjemahan yang saya lakukan terhadap Quran surah 354 adalah tidak tepat. Buku volume 2 adalah kelanjutan dari volume 1, dan dengan volume 2 ini saya ingin memberikan pembuktian bahwa klaim mereka adalah klaim yang palsu, sama halnya dengan Allah mereka yang palsu. Untuk sementara mari kita mencoba untuk menggunakan terjemahan-terjemahan dari para muslimin tersebut untuk ayat tersebut, dan berikut ini adalah analisanya. Ya, ini ada analisa surah Ali Imran 354 ya. Silakan dibacakan. Salah satu terjemahan Quran surah Ali Imran 354 adalah yang dilakukan oleh Yusuf Ali ke dalam bahasa Inggris sebagai berikut. And the unbelievers plot and plant, and Allah to plant, and the best of planners is Allah. Perhatikan bahwa pihak muslimin dengan sengaja merubah kata-kata tersebut dari teks asli dalam bahasa Arab. Seharusnya teks itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai berikut. Sebelum itu kita lihat di catatan kaki halaman nomor 10. Terjemahan dari dalam bahasa Inggris oleh Yusuf Ali dalam teks ini dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Dan dalam kurung para orang-orang kafir telah membuat plot dan telah berencana, dan Allah juga telah berencana, dan Allah adalah pembuat rencana yang paling ulung. Kita lanjut. Nah, di sini ya. And seharusnya and the unbelievers makar, dalam kurung they plot, and Allah makar also plot, and the best of makar, dalam kurung plotters, is Allah. Ini catatan kaki 11 ini artinya seperti ini. Mari kita sebentar ke bawah ya. Terjemahan harfiah dalam teks bahasa Indonesia adalah, dan orang-orang kafir mereka membuat plot, dan Allah juga membuat plot, dan Allah adalah yang terbaik di antara pembuat plot. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke atas sedikit. Kata yang tepat bagi kedua kelompok yang disebutkan dalam ayat ini adalah makar. Tapi perhatikan, para penerjemah muslim itu menerjemahkan dengan merekatkan kata-kata tindakan membuat plot hanya kepada orang-orang kafir,
saja. Padahal pada kenyataannya dalam teks asli Arab, kata makar digunakan untuk kedua belah pihak, yaitu baik Allah maupun orang-orang kafir. Jadi mereka dengan sengaja mengubah makna dari ayat tersebut dalam upaya menutupi tindakan Tuhan mereka yang juga melakukan pembuatan plot. Arti kata plot dalam kamus bahasa Inggris sebagai berikut. Noun verb plot, ya seperti ini ya. A secret plan or scheme to accomplish some purpose. Rencana rahasia atau skema untuk menyelesaikan, menyempurnakan beberapa tujuan, khususnya perseteruan, ketidaktaatan kepada hukum, atau or evil purpose, tujuan setan iblis, tujuan jahat. A plot to overthrow the government, rencana untuk melawan pemerintah. Seperti itu ya. Sekarang kita bisa memahami mengapa para muslimin mencoba menutupi kebenaran dan Tuhan mereka yang melakukan tindakan tercela, yaitu merancangkan suatu rencana jahat. Doa favorit dari Muhammad, rancangkan rencana bagiku dan jangan rancangkan rencana penyerangan terhadapku. Ibnu Abbas mengatakan, ini ada Ibnu Abbas Said bahasa Inggrisnya ya. Mari kita langsung ke bahasa Indonesianya aja biar teman-teman bisa memahami. Ya, catatan kaki nomor 13, Ibnu Abbas mengatakan, nomor 14 maaf. Penjelasan tambahan penerjemah Indonesia. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman kepadanya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mujizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Ya, maaf, kita kembali ke atas. Itu catatan kaki lain ya. Kita lanjut lagi. Ibnu Abbas mengatakan, sang Nabi dulu sering memohon berkata, Tuhanku, tolonglah aku dan janganlah menolong pihak yang melawanku, dan berikanlah aku kemenangan dan janganlah berikan kemenangan bagi pihak lain terhadapku. Bimbinglah aku dan berikanlah bimbingan bagiku, dan berikanlah kemenangan bagiku atas mereka yang melawanku. Ini tingkatnya sahih. Referensi ini sekarang silakan dilihat ya. Jika kaum muslimin menolak untuk melontarkan tuduhan kepada Allah bahwa Allah merencanakan suatu tindakan kejahatan, makar atau plot, lalu mengapa Muhammad memanjatkan doa penting itu kepada Allah? Dan jangan lupa, pada masa sekarang doa ini adalah salah satu doa permohonan yang tergolong penting yang sering dipanjatkan para muslimin dalam tayangan TV atau radio. Mari kita bergeser lagi ke surah Al-Baqarah 2253. Terjemahan dalam bahasa Inggris oleh Yusuf Ali. Nah, kita langsung baca ke terjemahan bahasa Indonesianya ya. Kami anugerahkan karunia-karunia kepada para nabi itu, beberapa melebihi yang lainnya. Kepada yang satu dari mereka Allah bersabda, kepada yang lain ia menaikkan kepada derajat kehormatan. Mengapa Yesus putra Maria kami berikan tanda-tanda yang nyata dan menguatkannya dengan Roh Kudus? Jika Allah menghendaki, para generasi penerus tidak akan berperang satu dengan yang lainnya setelah tanda-tanda yang nyata telah diberikan kepada mereka,
namun mereka memilih berselisih paham. Beberapa percaya dan lainnya menolak. Jika Tuhan kehendaki, mereka tidak akan saling berperang, tapi Allah memenuhi rencananya. Tafsir Ibnu Abbas yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Mukran Guesu terhadap ayat tersebut adalah sebagai berikut. Ya, ini tafsirnya, kita langsung baca bahasa Indonesia saja ya. Sebagian dari mereka percaya pada kitab dan rasul, dan sebagian tidak percaya kepada kitab-kitab itu dan para rasul. Dan jika Allah menghendakinya, mereka tidak akan berperang antara satu dengan yang lainnya. Mereka tidak akan berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya dalam hal agama tersebut. Namun Allah melaksanakan apa yang Ia kehendaki atas hamba-hambanya. Seperti dapat kita baca bersama, ayat itu menyatakan, if God had so willed, they would not have fought each other, but God fulfilled His plan. Jadi, rencana milik siapakah yang mengakibatkan orang-orang tersebut saling berperang? Hal tersebut adalah rencana Allah. Jadi, perang adalah rencana Allah. Dan bagaimanakah peristiwa sampai terjadi? Melalui perencanaan dan penipuan, plot. Dan mengapa umat manusia tidak memiliki satu kepercayaan saja? Karena Allah lah yang merencanakannya. Lalu kita bergeser lagi. Quran Surah Al-Maidah 548. Kita langsung baca terjemahan bahasa Indonesianya ya. Kepadamu kami turunkan kitab dengan kebenaran, menguatkan kitab-kitab yang ada sebelumnya, dan menjaga dengan aman. Maka adili antara mereka dengan apa yang Allah telah berikan, dan jangan ikuti keinginan-keinginan sia-sia mereka yang dapat menyelengkan dari kebenaran yang telah diberikan kepadamu. Untuk mengajar di antara kamu telah kami berikan suatu hukum dan suatu jalan yang terbuka. Jika Allah menghendaki, Ia akan membuatmu sebagai satu masyarakat tunggal. Namun rencananya adalah untuk mengujimu terhadap apa yang Ia telah berikan kepadamu. Maka berupayalah selayaknya berada dalam suatu lomba untuk semua nilai kebaikan. Tujuan dari dirimu adalah semua kepada Allah. Dialah yang akan menunjukkan kebenaran dari segala hal yang kamu pertentangkan. Perhatikan di sini bahwa saya menggunakan hasil terjemahan bahasa Inggris dari pihak kaum muslimin. Jadi mereka tidak bisa mengatakan bahwa sayalah yang berusaha membuatnya berkesan buruk. He would have made you a single people, but His plan is to test you in what He had given you. So strive as in a race in all virtues. The goal of you all is to Allah. It is He that will show you the truth on the matters in which you dispute. Bagaimanakah cara Allah mengambil tindakan terhadap umat manusia saat itu? Allah lah yang menjadi sutradara semuanya. Allah menjadikan sebagian orang-orang beriman kepadanya, dan Allah menjadikan yang lainnya sebagai umat Kristen dan umat Yahudi. Allah lah yang menentukan nasib dari setiap orang melalui perencanaan yang telah dibuatnya terlebih dahulu sebelum seorang manusia diciptakan. Maka dari itu, yang sengaja dan memang sesuai keinginannya, Allah juga dapat menanamkan kepercayaan yang salah kepada seseorang. Jadi dengan kata lain, Allah pula yang membuat seseorang berada dalam kesesatan. Bukankah hal itu suatu tindakan yang mengandung tipu daya? Quran Surah Al-An'am 6107 terjemahkan bahasa Inggris oleh Muhammad Victor berbunyi sebagai berikut. Kita langsung terjemahan bahasa Indonesia ya. Jika Allah kehendaki, mereka tidak akan menjadi penyembah berhala. Kami tidak menentukan kamu sebagai penjaga atas mereka, dan juga kamu tidak bertanggung jawab atas mereka. Mengapa mereka melakukan tindakan
penyembahan berhala atau idolatrous, karena itu adalah Allah's will atau kehendak Allah. Surah Quran Surah Al-An'am 6112, terjemahan bahasa Inggris oleh Mohsin Khan, berbunyi sebagai berikut. Kita langsung bacakan terjemahan bahasa Indonesianya ya. Dan oleh karenanya kami telah menunjuk musuh-musuh bagi setiap nabi, syaitan, iblis-iblis di antara umat manusia dan jin, mewahyukan satu dengan yang lainnya dengan kata-kata indah sebagai pengelabuan atau dengan cara penipuan. Jika Tuhanmu kehendaki mereka tidak melakukannya, maka biarkanlah mereka dengan rekayasa mereka. Berdasarkan ayat tersebut kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Yang ditunjuk untuk menjadi musuh bagi setiap nabi adalah para iblis atau setan. 2. Apakah tujuan dan tindakan penunjukan tersebut? Untuk inspiring one another with adorned speech as a delusion, atau mewahyukan satu dengan yang lainnya dengan kata-kata indah sebagai pengelabuan. Lanjut. 3. Bagaimana caranya? Dengan deception atau tipuan. 4. Jadi para iblis adalah pekerja milik Allah dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk memenuhi rencana Allah, yaitu untuk menipu. 5. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam kalimat terjemahan berbunyi, If your Lord had so willed, they would not have done it. Jika Tuhanmu kehendaki, mereka tidak melakukannya. Lanjut. Quran Surah Al-An'am 1693, terjemahan dalam bahasa Inggris sebagai berikut. Kita lanjut bahasa Indonesianya aja ya. Dan jika Allah kehendaki, ia dapat menjadikan kamu semua satu kepercayaan. Namun ia menipu siapa saja yang ia kehendaki dan menuntun siapa saja yang ia kehendaki, supaya kamu harus dapat bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Perhatikan Quran Surah Al-An'am 1693, terjemahan bahasa Inggris oleh Mohsin Khan di atas pada kalimat, But he sends astray whom he wills and guides whom he wills. Namun ia membuat tersesat kepada siapa saja yang ia kehendaki dan menuntun siapa saja yang ia kehendaki. Sudah jelas dari ayat tersebut ditunjukkan bahwa Allah lah yang menuntun kita kepada jalan yang benar dan juga kepada jalan yang salah, dituntun atau malah ditipu. Oleh karena itu bukanlah setan yang membuat kita tidak percaya kepada ajaran Islam. Namun pada ayat itu lebih menunjukkan bahwa Allah lah pelakunya. Seperti yang dinyatakan dalam ayat itu. But he deceives whom he wills and guides whom he wills. Namun ia menipu siapa saja yang ia kehendaki dan menuntun siapa saja yang ia kehendaki. Sekarang marilah kita menunjuk langsung kepada pelakunya dan tidak perlu kita berputar-putar kemana-mana. Marilah kita cek dan baca langsung dari ayat Quran Surah An-Nisa 4142-143, terjemahan dalam bahasa Inggris oleh Muhammad Shakir. Kita langsung bahas Indonesianya saja ya. Para orang munafik sudah pasti berusaha menipu Allah dan ia akan membalas balik tipuan mereka. Dan ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan rasa malas. Mereka melakukan hal itu hanya untuk dilihat oleh orang-orang yang tidak mengingat Allah, kecuali hanya sedikit sekali memiliki keraguan antara yang itu atau yang ini, tidak termasuk pada golongan ini ataupun yang itu. Dan kepada barang siapa yang Allah jadikan melakukan kekeliruan, kamu tak akan menemukan jalan keluar baginya. Al-Tustari, terjemahan bahasa Inggris oleh Annabel Keeler dan Ali Keeler, memberi penafsiran terhadap ayat itu dengan mengatakan sebagai berikut. The hypocrites try to deceive God, but he who causes them to be deceived
Atau bahasa Indonesianya, para orang munafik mencoba menipu Tuhan, namun sebaliknya ialah yang justru menjadikan mereka tertipu. Tentu sangat aneh ketika para muslimin menjadi marah ketika kita menyatakan berdasarkan buku-buku Islam sendiri bahwa Islam didasarkan pada penipuan, dan ketika kita dapat menunjukkan berbagai cerita di mana Muhammad sendiri juga menipu orang-orang. Bahkan Muhammad terlibat dalam penipuan yang dilakukan terhadap seorang muslim yang tidak menghormati Muhammad sepenuh hati. Hal ini dapat kita baca dalam hadis berikut ini. Sahih Al-Bukhari, buku 59, hadis 369. Ya, kita lanjut langsung bahasa Indonesianya aja ya. Jabir bin Abdullah menceritakan utusan Allah berkata, siapa yang mau membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf yang telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Atas permintaan itu Muhammad bin Maslama berdiri sambil berkata, ya utusan Allah, apakah engkau mau saya membunuhnya? Sang Nabi berkata, ya. Muhammad bin Maslama berkata, jika demikian izinkan saya untuk mengatakan satu hal yang palsu, yaitu menipu Ka'ab. Sang Nabi berkata, engkau boleh mengatakannya. Ya. Jika kita tidak melakukan dosa, Allah akan membunuh kita. Sahih Muslim, buku 037, hadis 6622 tertulis. Ini bahasa Inggrisnya, kita langsung bahasa Indonesianya ya. Penghapusan dosa-dosa dengan bantuan berupa meminta pengampunan dari Allah. Abu Hurairah melaporkan Rasulullah, semoga damai diberikan kepadanya, telah berkata, demi Dia yang di dalam tangannya terdapat hidupku, jika kamu tidak melakukan dosa, Allah akan melenyapkan kamu dan Ia akan menggantikan dirimu dengan orang-orang yang melakukan dosa dan mencari pengampunan dari Allah, dan Ia akan mengampuni mereka. Dari hadis tersebut dapat disimak bahwa Allah telah membunuh hanya yang tidak melakukan dosa. Hal tersebut membuktikan bahwa Quran hanya menyalin cerita dari Alkitab yang melaporkan kisah banjir di masa Nuh dan memasukkannya ke dalam Quran surah Hud 11:40-44. Alkitab berkisah tentang Allah melenyapkan orang-orang yang jahat dan menyelamatkan orang-orang yang baik. Akan tetapi apa yang kita dapat baca dari hadis di atas adalah Allah justru melakukan hal yang sebaliknya. Hal ini bertentangan dengan logika hukuman dan pahala, yaitu bahwa hukuman ditimpakan hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, seperti yang ditulis dalam ayat Quran berikut ini. Surah Hud 11:44, terjemahan dalam bahasa Inggris oleh Madhu Pictol. Kita langsung bahasa Indonesia ya. Dan difirmankan, hai bumi, tenanglah dirimu, dan hai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang lalim. Sementara itu terdapat kontradiksi kisah tersebut dengan kisah Lut yang dalam Islam dianggap sebagai salah satu dari para nabi. Menurut kisah Lut dalam Quran, Allah membuat hujan batu atas kaum Lut sebagai bentuk hukuman atas dosa mereka, seperti yang diceritakan oleh Quran surah Al-Hijr 15:59-74. Kisah itu juga diambil dari Alkitab, namun dengan penambahan unsur cerita palsu yang diselipkan Muhammad ke dalamnya. Jika kita baca dan perhatikan dalam Alkitab, pada kitab Kejadian 18:26, Allah dari kaum Kristen dan kaum Yahudi sebenarnya mempunyai niat untuk membatalkan penghukuman tersebut. Jika saja setidaknya ada 50 orang yang saleh dari seluruh jumlah penduduk kota itu. Sedangkan menurut laporan hadis Muslim buku 037 hadis 662 yang dapat Anda baca di atas, yang dilakukan oleh Tuhan dari Islam adalah sebagai berikut.
Allah kemudian akan membunuh semua orang-orang yang saleh dan kemudian mengganti mereka dengan orang-orang yang jahat. Mari kita baca lagi dan membandingkan dengan ayat Alkitab berikut ini. Kitab Kejadian bab 18 ayat 26 berbunyi, Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Dari referensi hadis di atas, kita dapat menyimpulkan poin-poin di bawah ini untuk mengerti mentalitas dan sifat dari Allah, yaitu bagaimana dia berpikir, apa yang diinginkannya dan dituntutnya, apa saja yang membuatnya senang dan apa saja yang membangkitkan amarahnya. 1. Allah membutuhkan dosa-dosa kita. 2. Dosa-dosa kita mendatangkan sukacita bagi Allah dan dia bergembira saat kita meminta ampun. Allah tidak akan ragu-ragu untuk menghukum kita dengan kematian jika kita tidak melakukan dosa, atau Allah juga akan menghukum kita jika kita tidak memberikan sukacita bagi dia dengan meminta ampun atas dosa-dosa kita. 4. Penipuan adalah salah satu alat yang digunakan Allah, dan penipuan juga adalah alat yang digunakan oleh setan. Sejalan dengan tindakan penipuan tersebut, Allah melakukan permainan polisi baik dan polisi yang jahat. Allah mengambil peran selaku pihak yang baik dan kita adalah pemeran jahatnya. Dalam permainan itu, kita harus mengejar-ngejarnya sambil memohon pengampunan darinya. Namun di saat yang sama, Allah membuat kita melakukan dosa-dosa. Dan skenario cerita itu diulang secara terus-menerus. Begitulah caranya Allah menikmati dunia ciptaannya dan memperoleh imbalan bagi dirinya sendiri, yaitu dengan cara menimbulkan kekacauan dan penipuan, dan kemudian cara dibuatnya berupa menyenangkan dengan cara meminta pengampunan darinya. 5. Allah yang kita miliki sebagai umat Kristen bukanlah Allah yang menciptakan kita untuk tujuan meminta pengampunan atas dosa, namun tujuan penciptaan manusia adalah agar kita dapat merasakan kemuliaan darinya. Itulah sebabnya kita diajarkan untuk berkomunikasi dengannya dan memanggilnya dengan sebutan Bapa kami. Bapa kita itu sangat berlawan dengan Tuhannya ajaran Islam. Bapa kita tidak akan memusnahkan kita jika kita tidak melakukan dosa-dosanya, dan Bapa kita tidak akan menggantikan kita dengan komunitas yang berdosa. Dan perancangan yang dilakukannya bukanlah untuk tujuan pemenuhan kebutuhannya, namun sebagai perwujudan rasa kasihnya kepada kita. Dan dia mengundang masing-masing orang untuk memiliki hubungan yang akrab dengannya. Plot Allah untuk menyerang Anda. Jika Anda memiliki buku volume 1 berjudul The Deception of Allah atau penipuan yang dilakukan Allah, Anda dapat membaca seperti saya kutip di bawah ini, nasihat dalam Islam. Kita langsung bahasa Indonesia ya. Setelah itu sosok malaikat akan meniupkan jiwa ke dalam tubuhnya. Maka seorang manusia akan melakukan tindakan-tindakan yang sejalan dengan tindakan para penghuni surga, dan hanya berjarak selengan antaranya dan surga. Selengan. Kemudian apa saja yang telah dituliskan oleh sang malaikat terjadi, dan ia mulai melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penghuni api neraka, dan ia masuk ke api neraka. Sama halnya dengan seorang yang melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan dari api neraka, yang kemudian tindakan-tindakan yang telah dituliskan oleh sang malaikat diperintahkan untuk berlaku, maka ia akan berubah melakukan perbuatan dari para penghuni surga, maka masuk ke dalam surga. 1. Saya rasa hadis-hadis tersebut adalah penjelasan yang cukup jelas dari Muhammad sendiri bahwa yang akan terjadi atas seluruh kehidupan Anda adalah apa-apa saja yang telah tertulis tentang diri Anda. Bukan perbuatan jahat ataupun perbuatan baik yang Anda lakukan yang akan menjadi penentu di titik akhir, tanpa peduli sejahat apapun atau setaat apapun sifat yang Anda miliki. Semuanya pada akhirnya telah ditentukan dalam rancangan yang telah dituliskan sebelumnya. Ini adalah tentunya suatu kegilaan dari kepercayaan ini. Siapa yang akan percaya kepada Allah setelah membaca referensi-referensi itu? Di manakah letaknya keadilan dalam hal itu? 2. Lalu apa fungsinya berdoa?
memberi amal atau melakukan kebaikan. Sementara perintah Allah adalah membunuh para kaum Kristen, Hindu, Buddhis atau Yahudi. 3. Pada titik akhir adalah bukannya apa yang Anda lakukan, melainkan apa yang telah direncanakan Allah atau apa yang telah diplotkan oleh Allah yang akan terjadi, tanpa peduli keinginan dan harapan Anda. Sementara itu, Yohanes 3:16 dalam bahasa Indonesia berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kesimpulannya adalah bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak waras, yang menderita gejala penyakit psikologis low self-esteem atau gejala kejiwaan menganggap diri sendiri adalah hina, perasaan moody atau tidak stabil, tidak terduga, dan penuh dengan amarah. Tak seorang pun bisa mengerti tentang dia. Allah melakukan segala sesuatu yang hanya berdasarkan pada dorongan dan kepentingan egoisme. Umat manusia adalah para korban dari penipuan yang dilakukan oleh Allah, berdasarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Sipi tadi ya, yang ditampilkan oleh Sipi tadi ya. Menurut saya ini sudah jelas sebagai bukti bahwa Allah itu tidak lain sebagai setan yang berwujud sebagai Allah. Pada akhirnya rencana Allah adalah untuk menipu kaum Kristen. Quran Surah Al-Maidah 5:14 terjemahan dalam bahasa Inggris oleh Yusuf Ali sebagai berikut. Kita langsung bahasa Indonesia aja ya. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, apa yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak jika Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Dalam upaya untuk membuat saya membenci para saudara saya di dalam Kristus, Anda harus melakukan tipuan kepada saya, karena itulah tindakan yang jahat. Namun pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Allah sangat membenci kaum Kristen? Yohanes 15 ayat 18-27 dalam terjemahan bahasa Indonesia berbunyi, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Wahyu 12 bab 9 ayat 9 dalam terjemahan bahasa Indonesia berbunyi, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Kita akan mengakhiri topik tentang tipuan-tipuan Allah ini dengan ayat Quran hasil terjemahan dilakukan oleh pihak muslim. Quran Surah Ibrahim 14:4 terjemahan bahasa Inggris oleh Mohsin Khan. Kita langsung bahas Indonesia ya. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Oke, itu adalah bab 1 ya. Seperti itu bab 1 dari buku CP yang volume 2 ini. Silakan ditanggapi ya di kolom komentar. Cucu cuma membacakannya saja, tidak cucu tambah-tambah, tidak cucu kurangi. Bagi yang ingin buku itu bisa menyertakan alamat emailnya di kolom komentar cucu ya. Oke, seperti itu. Silakan ditanggapi dan silakan diresapi isinya. Cucu pamit undur diri. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin.